Annyeonghaseyo. Kelas bahasa Korea di Grace Course level 1 kali ini sudah masuk ke pekan 6 ya, Robun. Untuk pekan 6 kali ini kita bakal bahas tentang 날짜와 요일. 날짜 artinya tanggal dan 요일 artinya hari. Jadi sudah masuk belajar tentang waktu ya, baik itu nama tanggal maupun hari. 네, 시작하기 전에 우리 발음부터 시작할게요. 네, kita akan mulai dari 발음 dulu. Lanjutan bareng ke bagian 4, ini masih review tentang bacim, giok, biep, dan diget. Masih banyak yang bingung, kapan sih dibaca T, kapan sih dibaca P, K, gitu ya. Nah, kuncinya kalian bisa hafalkan bareng bacim, giok, sama biepnya, karena giok ini dia cuma 3 huruf. Yang bunyinya sama, gak K, otomatis gak K dibaca K, langsung gitu ya. Dan biep ini cuma 2 aja, yaitu biep sama piep. Jadi Bapak. Intinya kalau di bawah kan pasti kebaca P juga nanti. Ya. Nah, terus sisanya maka dia termasuk dalam bacim, diget, dibaca T. Nah, ini yang lebih beragam. Oke, kenapa cuma 3 ini yang dibahas banget? Karena untuk bacim lainnya itu gampang, hanya terdiri kayak 1 huruf aja. Contoh misal bacim M, kan M-nya doang ya. Bacim N itu juga N doang. Terus bacim R, yang dibaca L, nah itu gampang juga. Pokoknya kalau di bawah dibaca L. Jadi 1 huruf, 1 huruf. Kalau bacim iyang udah jelas dia dibaca eng. Nah, ini yang agak lebih beragam hurufnya. Kalau yang bacim T ini ada 7. Nah, mau nggak mau ini yang harus kalian hafalin ekstra untuk perhatiannya itu di bacim T gitu. Contoh ya, untuk bacim K seperti biasa kalau di bawah ada 3 huruf nih. Kiok, sanggiok, kiok. Semua dibaca K. Biok, bak, buok, tok. Nah, hurufnya gini-gini aja ya, ada 3 jenis. Kemudian yang bacim P, ada ip, bab, sub. 2 huruf aja. Semua dibaca P. Ip, bab, sub. Kalau Sam, ini sama ini bunyinya sama nih. Gimana cara bedainnya? Lihat konteks kalimatnya ya. Ip di sini kan artinya mulut, kemudian ip ini artinya daun. Ketika berbicara tentang sesuatu yang sekiranya nyambungnya ke mulut, berarti ip yang dipakai adalah ini. Ketika misal lagi ngomongin tanaman, nah berarti ip. Ip ini artinya daun. Nah, sama ya tulisannya, sama bacaannya, cuma beda tulisannya. Jadi mau nggak mau memang harus dihafalkan bentuknya. Kemudian bacim diget yang dibaca seperti T. Nah, ini banyak. Tapi semuanya sama, tetap dibaca T. Got, ot, jot, bat. Mau nggak mau, kalian harus hafalkan ini ya, Rabun. Ada 7. Oke. Contoh penerapannya, kita lihat. 한국. dibaca K. 한국 친구가 옵니다. 지금은 수업. dibaca seperti P. 지금은 수업 시간입니다. 밭 근처에 편의점이 있습니다. 한국, Korea, 수업, kelas, 밭 ini artinya lapangan. 한국 친구가 옵니다. Teman Korea datang. Ganya sebagai subjek, dia pelaku dari kata datang. 지금은 수업 시간입니다. 지금 sekarang. Nah, ini dia jadi topik. Jadi maksudnya adalah tidak di waktu lain. Dia maksudnya suap sigan, suap kelas sigan waktu. Jadi sekarang adalah waktu kelas. Oke. Tidak tahu untuk waktunya yang lain, pokoknya waktu yang sekarang ini sudah waktunya kelas, gitu ya. Entah nanti yang lain waktunya istirahat, waktu makan, waktu apa, pokoknya sekarang. Nah, ini adalah penegasan topiknya. Kemudian bat 근처에, 근처 artinya sekitar. di sini artinya di. 밭 근처에, di sekitar lapangan, 편의점이 있습니다. Ada 편의점, berarti toko serba atau minimarket. Toko serba ada atau minimarket. Kita masuk ke kosakata. OI-nya tentang 요일. 요일 artinya nama-nama hari. Kalau di Korea, nama hari itu sebenarnya paling krusial kalian hafalin di suku kata pertamanya. Kenapa? Karena sisanya nanti tinggal pakai kata 요일. Contoh, untuk hari Senin, 월요일, 월요일.
Hari Selasa, hwa, yoil, sama-sama ada yoilnya. Jadi kalian hafalin yang suku kata pertamanya. Wol, hwa, su, mok, gem, to, il. Tinggal ditambahin sama yoil. Ya. Wol yoil, Senin. Hwa yoil, Selasa. Su yoil, Rabu. Mok yoil, Kamis. Gem yoil, Jumat. To yoil, Sabtu. Iryoil, Minggu. Oke. Jadi Wol, Hwa, Su, Mok, Gem, Toil. Kemudian ada juga dalam waktu seminggu pembagian hari kerja sama akhir pekan kan ya. Hari kerja disebut sebagai Pyeongil atau ada juga nama lainnya sebagai Jujung. Jujung ini nama lainnya. Oke. Kemudian ada juga weekend, Sabtu Minggu, 2 hari itu disebut Jumal. Jumal. Artinya weekend, akhir pekan. Pyeongil, Jumal. Atau hari kerja bisa juga Jujung. Teman-teman, untuk nalca penanggalan agak beda sama kita. Kalau kita kan tanggal, bulan, tahun. Kalau Korea urutannya, yang pertama dia tahun dulu, kemudian disusul bulan, kemudian tanggal. Jadi contoh misal tanggal 2020, tanggal 5 Oktober 2020 gitu ya. Kalau kita kan 5, terus Oktober, kemudian 2020. Nah, kalau di Korea enggak, dari 2020 dulu, ditambah satuannya nyon, gini ya. Terus bulan Oktober, di sini bulan Oktober, pakai yang ini, Siwol. Oke. Kemudian tanggalnya 5. Pakai satuan il. Oke. Untuk satuan tahun pakai nyon, satuan bulan pakai wol, satuan tanggal pakai il. Terus angkanya dibaca kayak gimana? Angkanya ini menggunakan angka Sino Korea yang bakal kita bahas hari ini. Angka Sino Korea. Kalian perlu tahu untuk bentuk tanggalnya aja dulu ya. Nanti angkanya bakal nyusul setelah ini. Kemudian penamaan bulan itu juga berdasarkan angka ya Rabun, tinggal ditambahin wol. Nanti akan ada irwol, il 1, jadi bulan 1 maksudnya bulan Januari. Iwol bulan kedua, jadi bulan Februari. Samwol, sam 3, jadi bulan ketiga yaitu Maret. Sawol, April, sa 4. Uwol, U5, jadi Uwol Mei bulan kelima. Dan Yuwol, Yu bukan 6 ya, kalau angka 6 itu pakai Yuk. Ada G. Cuma pengecualian untuk bulan 6 sama bulan 10 ini, dia bukan Yuk, bukan juga Ship. Yuk ini angka 6 dalam bentuk Sino, Ship juga angka 10 dalam bentuk Sino. Tapi untuk 2 ini pengecualian. 2 ini pengecualian. Bukan Yugwol, bukan Shipwol. Nanti kita lanjut ya untuk bahas angkanya. Sekarang ke bulannya dulu. Bulan 7, Chirwol, Juli. 7 itu Cil. Kemudian Parwol, Par 8, Parwol, berarti bulan ke-8, Agustus. Guwol, Ku 9, Wolnya bulan. Jadi bulan ke-9, September. Shiwol, Oktober. Dan bulan ke-11, itu ada angka Sibil. Sibil 11. Shipnya 10, ilnya 1. 10 tambah 1, 11. Sibirwol, nah bulan November. Dan bulan terakhir yang ke-12, Sibi. Ship 10, I2. Bulan ke-12, Desember. Oke, jadi penamaannya pakai wol setelah dikasih angka Sino. Dan ingat urutannya juga dari tahun dulu ya. Oke. Baik. Kali ini ada tentang sigan pyoyeon, artinya sigan waktu, pyoyeon artinya ungkapan. Ungkapan tentang waktu ada apa aja? Yang pertama ada ibondal. Ibondal. Ibon artinya kali ini, dal artinya bulan. Daeum dal.
Loh, bedanya dal sama wol tadi apa? Kalau wol tadi itu untuk urutan bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kalau dal ini memang hanya penamaan sifat bulannya. Ibon dal bulan ini. Dalam dal bulan depan. Jinan ju. Ju artinya pekan. Jinan artinya yang telah lalu. Jinan ju. Ibon ju. Ibon dal, ibon ju. Ibon artinya kali ini, alias dalnya bulan, junya pekan. Jadi bulan ini, pekan ini. Sama kayak daum dal, dalnya bulan, daum artinya selanjutnya atau ke depannya. Jadi daum ju, junya pekan, daum depan. Jadi pekan depan, daum ju. Kemudian ada gejoke. Gejoke artinya kemarin lusa. Jadi contoh misal hari ini hari Rabu, gejoke ini hari Senin. Kalau oje kemarin, berarti hari Selasanya. O늘 hari ini, berarti ini hari Rabunya. Neil besok, berarti dia di hari Kamis. More besok lusa. More ini berarti kalau misal tadi asumsinya hari Rabu itu hari ini, bore berarti hari Jumat. Kemudian myochil, myochil artinya tanggal berapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan. Myochil nikah tanggal berapa? Ini pakai myochil saat bertanya. Nanti akan ada contohnya ya. Selanjutnya jang년. Bacanya jang년. Di sini giok ketemu sama n jadi eng. Jang년 artinya tahun lalu. Kemudian ada ure, bukan olhe tapi ore, hanya samar dan ini dibaca r. Ure tahun ini. Kata lainnya juga ada gemnyon. Denyon. Denyon ini artinya tahun depan. Jangnon ini juga ada bentuk lainnya yaitu jinanhe. Nenyon daumhe. Familiar ya? Jinan daum. Jinan daum. Jinan artinya yang sudah lewat. Daum artinya yang akan datang. Kemudian jinandal. Oh, ini lanjutan yang ini ya. Jinandal. Dalnya bulan. Jinan yang lalu. Berarti jinandal bulan lalu. Jadi cirinya ada berapa? Kalau bulan pakai dal, pekan pakai ju. Nanti tinggal disesuaikan apakah jinandal, jinanju, ibondal, ibonju, atau dalam dal, dalam ju. Kecuali untuk yang tahun bisa pakai he, tapi hanya ada jinan he, daum he. Untuk tahun ini pakainya ore. Ore, o bulat ore. Atau jang년 bisa, nenyon atau gemnyon. Nah, ini patokan waktunya. Kita masuk ke tata bahasa. Indonesia sama Korea agak beda. Kalau Korea punya 2 sistem bilangan. Jadi mereka pakai 2 jenis angka bilangannya. Yang pertama ada yang namanya angka Sino-Korea. Ini masih dalam pengaruh serapan angka dari Cina ya, Mandarin. Sedangkan yang satunya ada angka asli Korea. Nah, ini bakal kita bahas di pekan depan. Jadi untuk pekan ini silakan fokus ke angka Sino saja dulu. Nah, angka Sino ini identik sama penomoran. Nomor. Sedangkan angka asli nanti ini identik dengan penjumlahan, jumlahnya gitu ya. Penomoran dalam angka Sino bisa dipakai contohnya pada nomor rumah, telepon, lantai, gedung, harga, waktu, tanggal, bulan, tahun tadi, sama juga menit. Nah, selain ini ada juga misal contoh ukuran ya, misal 5 km, 10 gram, 1 cm, 7 meter, dan lain sebagainya. Tapi untuk pekan ini kita bakal bahas waktu dulu. Jadi fokus ke penggunaannya pada tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk angka Sino,
Yang paling penting kalian harus hafal angka 1 sampai 10. Kalau kalian sudah hafal 1 sampai 10, untuk selebihnya sampai puluhan juta itu gampang banget. Kenapa? Karena angka sini ini kayak puzzle. Jadi kayak bongkar pasang gitu. Kalau kita hafal 1 sampai 10, untuk menyebutkan 11 gampang. 11-nya tinggal 10 tambah 1 ya. Jadi contoh sibil. 10 sip. 1 il. Jadi 11 10 ditambah 1 sibil. Jadi mari dihafalkan 1 sampai 10-nya, selebihnya nanti bisa nyusul. Oke. 자, perhatikan untuk angka 1 il. 2 i. Beda ya, il sama i. 3 sam. 4 sa. Beda lagi, sam sama sa. 5 u. 6 yuk. 7 cil. 8 pal. 9 gu. 10 ship. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk di angka ke atasnya 11 sibil. 10 sama 1. Berarti 12 sibi. 13 sip sam. 14 sip sa. 15 sibo. 16 simnyuk. Oke. Sip sama yuk. Di sini ya, sip ketemu yuk. Bacanya adalah simnyuk. Simnyuk. Kenapa? Karena kalau dia ketemu sama nyu. Oh, sorry. Ketemu sama yu. Jadinya B-nya dibaca M, U-nya dibaca nyu. Jadi bukan sibyuk, yang benar adalah simnyuk cara baca. Tulisnya gimana? Tulisnya tetap seperti ini. 16 simnyuk. 17 sip cil. 18 sip pal. 19 sip ku. Dan 20 sesuai ejaan kita 20. 2 kemudian puluhan. 2 i 10 sip. I sip. Oke, jadi misal 21, kita tinggal lanjut nih. 21. 2 i 10 sip 1 il. Isibil. Isibil. Contoh 24. 2 i 10 sip 4 sa. 24 i sip sa. Mudah ya. Contoh kita naikin lagi. Berarti kalau 30, 3 kata 3, angka 3 ditambah 10 sip. Jadi samsip. Samsip. Contoh misal 37. Berarti 3 sam 10 sip 7 cil. Sam sip cil. Oke. Lanjut ke atasnya lagi. 50 tinggal tambah O dan sip. 58. O, sip, pal. 62. U, sip, big. 73. Cil, sip, sam. 81. Pal, sibil. Pal, sibil. 99. Ku, sip, ku. Nah, 100. Oke, kalau 100 bukan sip-sip ya, tapi bag. Oke. Di sini ada angka persatuannya, maksudnya perpuluhan, ratusan gitu ya. Kalau 0 bisa yong, bisa gong. Dan kalau 100 ini bag. Kalau 1000 disebutnya chon. Kalau 10.000 man. Oke, karena kita masih fokus ke tanggal, jadi nggak perlu diributin ya. Cuma kalian perlu hafal aja 1 sampai 10, dan kalau bisa ininya juga yang per ratus ribu, 10.000 ini dihafal, ini lebih bagus. Oke, nanti bisa kita rangkai-rangkai pada saat ada materi tentang jual beli gitu ya. Untuk tanggal kita perlu
sekiranya sampai tanggal 31, kemudian sampai tahun, tahun ya 2000. Contoh, 2000. Ribunya 천. 2000. Terus kalau 2021 gimana, Sam? 2000. 2020. 21. 2021. 2021. Contoh misal saya kelahiran 1997, Sam, gitu ya. Oke, untuk menyebut tahunnya, ini kan 1997. Seribunya 1900. 990. 90. Lanjut ke 7. Jadi 1997. Tetap dieja sesuai dengan urutannya. Oke, jadi 1000 dulu 909 ku ditambah ratus back. 90 ku ditambah puluh sip. Lanjut cil ya untuk tahun. Untuk bulan sudah ada tadi sampai 12 kecuali bulan Juni sama Oktober, Yuwal dan Siwal. Untuk tanggal maksimal sampai 31. Jadi Sam Sibil. Oke, silakan fokus ke situ dulu ya. Baik. Semoga bisa dipahami. Kita lihat contoh penggunaannya. Misal pada nomor rumah, 제 집은, 제 di sini kepemilikan. 제 artinya milik saya. Jip rumah, alias rumah milik saya. Jadi kepemilikannya dulu, kemudian bendanya. 제 집 berarti rumah saya. 제 집은 rumah saya. Ini 105, 100 tadi back. Oke. Angka 5 O. Jadi langsung aja 백오호입니다. Ho di sini satuan untuk nomor rumah. Misal nomor rumah kalian 50, berarti tinggal 50 tambah 호입니다. 입니다 adalah rumah saya adalah nomor 105. Gitu ya. Rumah saya adalah nomor 105. Selanjutnya, 제 전화번호는 masih pakai J kepemilikan. 전화 ini artinya telepon, 번호 artinya nomor. 전화번호 nomor telepon. 제 전화번호는 nomor telepon saya bla 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 입니다. Nah, bla bla blanya ini tinggal kalian pakai angka sino. Bedanya kalau ini dibaca 105, kalau nomor telepon dibacanya 11 gini. Oke. Jadi bukan sip, nggak ada 10, tapi langsung gong ilgong. Ya, jadi bukan gong sip, enggak. Jadi per 11 gitu. Nggak ada puluhan, nggak ada ratusan. Nah, kemudian perlu kalian perhatikan ada strip di sini ya. Untuk sekat nomornya itu dibaca sebagai E. Ditulisnya I, dibacanya E. Jadi contoh, 제 전화번호는 010에 123에 4567. Jadi ini kayak dibaca juga gitu, supaya tahu sekat nomornya di mana. Kalau misal sepanjang ini, itu bakal capek. Jadi untuk menyebut sekatnya pakai E. Tulisannya kalau dituliskan pakai I, cuma dibaca E. 010에 123에 4576입니다. Nomor telepon saya adalah 010. Nah, kalau kita kan ada ya penyebutan 010, kalau di Korea enggak. 010에 123에 4567. Gitu. Jadi harus dipisah satu-satu. Itu untuk nomor telepon. Silakan kalian coba ya nomor telepon kalian berapa dirangkai. Oke. 그리고 화장실이 2층에 있습니다. I angka 2 I. Kalau il 1 ya, jangan sampai ketukar. 화장실 toiletnya ya. 2층에 층 ini satuan untuk lantai. Jadi lantai 2 2층. Lantai 1 1층.
Misalnya lantai 3, 3층 gitu. Jadi lantainya di belakang. 있습니다 ada. Ada di lantai 2. Toiletnya ada di lantai 2. Selanjutnya untuk harga, nah ini untuk harga mau gak mau kalian harus bisa hafal yang ratus ribu, puluh ribu, gitu ya. I gabangi, i artinya ini, gabang tas. Tas ini, bla 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 won입니다. Jangan lupa setelah harga pakai satuan mata uang. Kalau mau rupiah bisa tinggal diganti rupiah입니다. Penulisan rupiah nggak pakai H ya, rupiah aja. Kalau pakai H di bawah justru nanti dia dibaca sebagai rupiah. Oke, jadinya malah huruf T gitu. Nah, terus kita coba lihat cara baca angka 236.000 dalam angka sino. Yarabbun, 236.000. Kalau Indonesia, semua sekat atau jeda baca itu per 3 digit kita ya. Jadi kita baca ininya dulu, 236 ditambah 1000. Tapi Korea beda. Korea mengenal yang namanya sistem 4 digit. Kenapa? Karena ada satuan terbesar mereka yaitu man. Man itu yang per 4 digit atau per puluh ribuan. Namanya man. Kalau kita per ribuan. Oke. Nah, maksudnya gimana? Nanti 236.000 ini kita pecah per puluh ribu alias 4 digit dari belakang. 1, 2, 3, 4. Kita pecah. Nah, kita baca yang bagian sini dulu, bagian depannya. Kemudian nanti kalau sudah, baru menyusul bagian belakang. Kalau kita kan bacanya 236 dulu ya. Kalau Korea 23-nya dulu, 6-nya nanti ngikut yang bagian belakang. Gitu. Oke, kita lihat. 236 setelah dipisah 23. 23. 2 i 10 sip 3 sam. I sip sam. Oke, bagian depan sudah selesai. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian belakang, kita tambahkan man. Kenapa ditambah man? Karena kan ini mewakili puluh ribuan ya. 20, 30 ribu ceritanya gitu. Isip saman, jangan lupa pakai man. Kalau sudah baru lanjut ke sisanya, angka yang di belakang ada 6.000. 6 yuk ribu chon. Oke, jadi isip saman yuk chon. Beda kalau kita 236. 200 misal. 200. 30. 30. 6 yuk ribu chon. Nah, beda jauh ya. Ini 236 chon. Padahal kalau secara sistem Korea 4 digit, 23 chon. Nah, beda. Oke, jadi mereka ada yang namanya puluh ribuan yang paling besar. Kalau kita berdasar ribuan. Contoh lagi misal, dia membeli komputer ya. Komputernya harganya misal 1.472.000. Ini juga sama, kita pecah dari angka belakang. 4 digit dari belakang di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Jadi baca yang depannya dulu sini. Ada 147. 100 bag, bukan ilbag. Bukan ya, 100 bag, 40. 47 cil. Sebelum lanjut ke 2000, kita kasih man. Oke. Nah, lanjut sisanya 2000. 2 i ribu chon. Nah, jadi ini cara baca yang benar. 1.472.000. Baik, sahasip cilman chon. Dan satuan uangnya won misalnya. Berarti 이 노트북은, 노트북 kan laptop ya. 이 노트북은, 노트북 ini 147.2천 won입니다. Adalah 1.472.000 won. Oke, kalau pusing nggak apa-apa. Kita bukan fokus belajar ini nanti ya, ini pengenalan aja. Kalian fokus ke tanggal.
Contoh lagi misal ada penggunaannya pada tanggal. Nah ini yang seperti saya bilang sebelumnya, tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. 오늘은, 오늘 artinya hari ini. 오늘은, nah, tinggal dibaca 2700. 2 i ribu chon. Oh, kok 2700? 2017 ya. 17 itu dari ship 10 dulu ya. Ichon ship dan 7 cil. 2017. 2017 ditambah nyon. Ini cara bacanya adalah 2011. Loh kok sibillion? Karena kalau ada huruf R ketemu N, semuanya dibaca sebagai R. Kenapa? Karena kan cil terakhir ya, ditambah satuan tahunnya nyon. Di sini R ketemu sama N. Jadi bacanya ichon sipchilyon. Bacanya seolah-olah seperti ini. Sipchilyon, bukan sipchilyon. Kemudian bulan 10, bukan sibwol, tapi siwol. Dan yugir입니다. ilnya satuan hari. yugir입니다. 오늘은 2017년 10월 6일입니다. Hari ini adalah tanggal sekian. Oke, silakan kalian lihat tanggal hari ini ya, dan kalian coba rangkai tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Ini untuk penggunaan angka Sino-Korea. Selanjutnya kita lihat ke partikel hubung atau penghubung, ada wa sama gua. Maksudnya partikel penghubung ini apa? Dia menghubungkan dua kata benda. Ingat, kata benda saja yang bisa dihubungkan. Wa sama gua. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dan atau dengan. Sama ya, dan atau dengan. Nah, kalau kata bendanya berakhiran konsonan, maka pakainya gua. Kalau berakhiran vokal, maka pakainya wa. Sama-sama artinya dan, cuma bedanya lihat akhir dari kata bendanya. 예문을 보세요. silakan lihat contohnya. 교실에 의자와 책상이 있습니다. 교실, ruang kelas. Artinya di. Berarti di ruang kelas. 의자, kursi. 책상, meja belajar. Nah, dia ingin menyebutkan dua benda. Dua benda yang apa? Yang ada di kelas. 의자, 그리고 책상. Disambung dengan kata wa atau gua. Lihat, karena 의자 dulu yang disebutkan, 의자 berakhiran vokal A, maka pakainya 의자와. Kalau ternyata yang dia sebut duluan adalah 책상, jadi 책상 gua. Di kata benda yang kedua itu nggak perlu lagi tambahan wa atau gua. Oke, jadi 교실에 의자와 kursi dan 책상이 있습니다. Dan meja belajar ada. Kalau kita balik 책상 duluan, 교실에 책상과 의자가 있습니다. Loh kok pakai ga? Karena 의자 berakhiran vokal, jadi pakai ga. Sedangkan 책상 di sini tadi jadinya 책상과. 교실에 책상과 의자가 있습니다. Di ruang kelas ada meja belajar dan kursi. Meskipun dibalik boleh, Sam? Boleh, karena tetap dua benda itu yang sama-sama ada di kelas. Kemudian 저는 빵과 우유를 먹습니다. 저는 subjek, 빵, roti, 우유, susu. 먹습니다 artinya makan dari kata 먹다. Da-nya hilang ditambah semnida karena di sini ada konsonan. Pang, roti, uyu, susu. Di Korea, makan sama minum itu bisa aja nggak apa-apa pakai 먹다. Jadi minum obat pun mereka, obat kan bahasa Koreanya 약. Minum obat pun mereka bilangnya 약을 먹습니다. Makan obat. Ya, jadi nggak masalah. Minuman bisa dipakaikan juga kata 먹다. Gitu. Nah, di sini 빵과 우유 berarti roti dan susu. 저는
빵과 우유를 먹습니다. Saya makan roti dan susu. Kalau dibalik gimana? Kalau uyunya duluan, berarti uyu와, karena berakhiran vokal, uyu와 빵. Oke. uyu와 빵. Partikel objek yang dimakan, uyu와 빵을 먹습니다. Saya makan susu dan roti. Oke, perhatikan. Partikelnya juga penting ya. Untuk jangan sampai ketukar. Selanjutnya, 영민 씨와 하나 씨는 어디에 갑니까? 영민 씨 ini satu kesatuan. Jadi wa guanya ditaruh di setelah si. Kalau nggak pakai si, maka bisa langsung ditaruh setelah nama. 영민 씨와 하나 씨는 하나 씨. Jadi di sini ada dua orang. Menyambungkan kata 영민 dengan 하나. 어디에 갑니까? Kemana? Pergi. Dari kata gada. Jadi 영민 dan 하나 ini pergi kemana gitu ya. 영민 씨와 하나 씨는 어디에 갑니까? Oke. Contoh misal kalau nggak pakai si, ya kalau nggak pakai si, 영민 aja gitu ya. 영민 di sini berakhiran konsonan. Jadi 영민과 하나는 어디에 갑니까? 영민과 하나는 어디에 갑니까? Oke. Selanjutnya, 이 사전과 책이 비쌉니까? 이 사전, 사전 artinya kamus. Cek, buku. Yang dia tanyakan adalah dua benda. Menghubungkannya pakai wa atau gua. Karena sajon di sini ada konsonan, maka pakai gua. 이 사전과 책이, kamus ini dan bukunya bisamnika dari kata bisada, mahal. Dia bertanya, apakah mahal nih kamus ini sama buku gitu ya. Oke, gua. Selanjutnya untuk partikel terakhir ada partikel waktu e. Ini bukannya partikel tempat ya, Sam. Di gitu ya, di atau ke. Oke. Ada juga yang partikel waktu pakai e, nanti artinya bukan di, bukan ke, tapi pada. Jadi kayak misal pada hari, pada waktu, gitu ya. Pada tanggal, pada jam, sekian-sekian, bisa pakai e. Diletakkannya tepat di akhir kata keterangan waktu. Tapi ada 6 kata yang tidak bisa ditambahkan dengan e, yaitu onje, yang artinya kapan. Ini nggak bisa ditambahkan partikel e setelahnya ya. Kemudian gejoke artinya kemarin lusa, oje kemarin, oner hari ini, neil besok, dan bore besok lusa. Perhatikan peletakannya. Kalau pakai e berarti dia menyatakan ada suatu kegiatan yang berlangsung di waktu itu. Ada kegiatan yang berlangsung di waktu itu. Contoh, 화요일에 한국어 수업이 있습니까? 화요일, 화, Selasa. Pada. Pada hari Selasa, 한국어 수업, kelas bahasa Korea. 있습니까? Apakah ada? Ya, apakah ada kelas bahasa Korea pada hari Selasa? Jadi, untuk menyatakan kegiatan kelasnya ini ada atau enggak, pakai pada hari Selasa. Kemudian, 아빠가 8월 15일에 미국에 갑니다. Di sini ada kata kerja pergi, kegiatan pergi. Siapa yang pergi? 아빠가. 어디에 갑니까? Pergi kemana? 미국에 갑니다. 언제 갑니까? Kapan perginya? 8월 15일에 미국에 갑니다. Ayah pergi ke Amerika pada tanggal 15 bulan Agustus. Oke, gitu ya. Contoh selanjutnya, 언제 영화관에서 영화를 봅니까? 언제 artinya kapan. 영화관
bioskop, pemutaran film. 영화, film. Oke. 봅니까 dari kata boda, menonton. 언제, kapan? Menonton film. Karena film adalah di sini kan tidak ada konsonan ya, pikiran vokal pakai R. Kapan menonton film di Yonghwagon, Yonghwagon bioskop. Jadi kalau ada urutan bisa kata tanya dulu, kemudian keterangannya itu biasanya selalu keterangan waktu sebenarnya. Waktu, tempat, objek, dan predikat pertanyaan. 언제 영화관에서 영화를 봅니까? Nah, pada kata 언제 ini nggak bisa kita tambahin bukan 언제 aja. Terakhir, 오늘 도서관에서 숙제를 합니다. 오늘. Oke, boleh kalau pakai 저는 ya. 저는 saya subjeknya. 오늘 keterangan waktu, 도서관 keterangan tempat. Ada partikel tempat. Ketika di sini ada kegiatan maka pakai eso. Kalau hanya ada ita, okta, keberadaan pakai aja. 저는 atau nggak pakai 저는 nggak apa-apa. 오늘 hari ini 도서관에서 di perpustakaan. 숙제를 합니다. Dari kata 숙제를 하다. 숙제 PR 하다 melakukan, mengerjakan. Jadi mengerjakan tugas, mengerjakan PR. 오늘 pun ini termasuk dalam kata yang tidak bisa ditambahkan Jadi untuk kata waktu lain contoh tanggal, bulan, hari, bisa kalian tambahkan partikel untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan. Semoga bisa dipahami ya. Kita lihat masuk ke dewa percakapan. 미라 씨 한국어 시험을 언제 봅니까? 미라 씨 한국어 시험. 시험 artinya ujian. 언제, kapan? 봅니까 dari kata boda. Ingat, boda artinya banyak. Tidak hanya melihat, tidak hanya menonton, mencoba, tapi salah satunya ketika dipadankan dengan 시험 artinya ujian atau menghadapi ujian. 미라 씨, 언제, kapan gitu ya. 봅니까? Kapan ngadapin apa? Ngadapin ujian. Ujian apa? 한국어 시험. Ujian bahasa Korea. Terus sama Mirasi langsung dijawab tanggalnya. 4월 11일에 봅니다. Saya ujian atau saya menghadapinya pada tanggal 11 April. Jadi waktunya dulu ditambahkan paling belakang, kemudian 봅니다. Kemudian 4월 11일은 월요일입니까? Apakah? 입니까? Apakah? 4월 11일은 tanggal 11 April itu 월요일 hari Senin ya. Jadi dia tanya, tanggal 11 April itu apakah hari Senin? 아닙니다. bukan. 아니다. bukan. Jadi 아닙니다. 수요일입니다. bukan. tapi adalah hari 수요일, hari Rabu. 명희 씨는 언제 시험을 봅니까? Nah, dia nanya balik nih. 명희 씨는, kalau 명희 씨, 언제, kapan, 시험을 봅니까? Kapan menghadapi ujian? 저는, saya. Jadi dia bahas baru ya. Kalau di sini kan lagi bahas tentang Mirasi yang ujiannya kapan. Karena dibahas baru tentang 명희, maka pakai 저는 4월 27일에 27일에 ilnya satuan tanggal. Saya tanggal 27 April 시험을 봅니다. menghadapi ujian. Pada tanggal 27 April. 친구와 같이 cara bacanya adalah 같이. Pakai ci, bukan gati ya. 친구와 salah. 누구와 같이. 누구 siapa. Wa dengan. 누구와 dengan siapa. 같이 시험을 봅니까?
Nanti kamu menghadapi ujian bersama dengan siapa? Ya. 마크 씨와 같이 시험장에 갑니다. 마크 씨와 dengan Tuan Mark. 같이 bersama 시험장, 시험 ujian, 시험장 lokasi ujian. 시험장에 갑니다. Akan pergi ke lokasi ujian bersama dengan 마크 씨. 그리고 kemudian 시험 후에 식당에서 파스타를 먹습니다. 그리고 kemudian 시험 후 artinya adalah setelah. Jadi kemudian pada setelah ujian atau di saat setelah ujian, 식당에서 di restoran, pakai eso kenapa? Karena ada kegiatan. 식당에서 파스타를 먹습니다. Makan pasta di restoran. Pasta objek yang dimakan, jangan lupa juga partikel objeknya. 그리고 시험 후에 식당에서 파스타를 먹습니다. kemudian habis ujian, ya, saya makan pasta di restoran. Itu rencananya dia sama Tuan Mark ya. Kemudian kita lihat bagian iagi untuk cerita. Nah, di sini ada 달력. 달력 itu artinya kalender. 달력. 달력. 자, 보세요, 여러분. Di sini ada 달력 biasanya bulannya, kemudian tanggal, dan hari. Hari. Makanya kalau di Korea hari kadang disingkat il, wol, hwa, su gini aja. Tapi kalau dalam mengucapkan bisa tinggal ditambahin sama yoil. Nah, di sini ada highlight tentang kegiatan dia. Misal, 오늘 hari ini. Berarti tanggal 2. 한글날. Bacanya bukan 한글날, tapi 한글날. Jadi dibaca R keduanya. 한글날, hari Hangul. Kemudian 한국어 시험, ujian bahasa Korea. 그리고 민준 생일, ulang tahunnya Minjun. Oke, kita lihat cerita dia tentang kegiatan dia yang ada pada kalender ini. 오늘은 hari ini, di sini dia pakai topik, berarti dia menceritakan tentang hari itu aja. Untuk topik hari ini, nggak tahu besok kemarin itu ngapain, tapi pokoknya hari ini, 금요일 10월 2일입니다. adalah tanggal 2 Oktober, hari Jumat. Nah, ini kenapa nggak pakai E, Sam? Harusnya kan partikel waktunya ada. Kenapa nggak pakai E? Karena dalam satu kalimat tidak ada kegiatan. Dia hanya mengenalkan hari ini hari bla bla bla. Tidak ada predikat kegiatannya. 다음 주는 한글날입니다. 다음 주 pekan depan 한글날입니다. adalah hari Hangul. 한글날에 친구들과 같이 한글 박물관에 갑니다. Nah, di sini mulai pakai E. Kenapa? Karena ada kegiatannya. 갑니다. 어디에 갑니까? Pergi kemana? 한글 박물관. 박물관 ini artinya museum. 한글 박물관, museum Hangul. Ini partikel ke. Pergi ke. Gitu ya. 같이 bersama. 친구들과. 친구, teman. 들, ini partikel jamak. Jadi kalau 친구들, teman-teman. Gitu ya. Terus misal 학생들, 학생 pelajar, berarti para pelajar. Gitu. Ini bisa pakai 들, bentuk jamak. Bersama dengan teman-teman. 한글날에, pada hari Hangul. 네, 그리고 10월 13일에 한국어 시험을 봅니다. Kenapa pakai E lagi? Ada kegiatan menghadapi ujian. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober, saya menghadapi ujian bahasa Korea. 네, 저는 saya 친구와 같이 시험을 봅니다. Saya menghadapi ujian bersama dengan teman. Ingat partikelnya E, 을, 와, 을. 네, 10월 25일에 민준 생일 파티에 갑니다. Ada lagi E-nya karena ada kegiatan. Kegiatan apa? 파티에 가다, pergi ke pesta.
민준 생일 파티, pesta ulang tahun Minjun. Pada tanggal 25 Oktober, saya pergi ke pesta ulang tahun Minjun. 생일 파티는 일요일입니다. Di sini nggak pakai karena tidak ada predikat kata kerja. Pesta ulang tahunnya adalah, ya, maksudnya di hari Minggu. 일요일에 수업이 없습니다. Pada hari Minggu tidak ada kelas. Tidak ada kelas. 그래서 좋습니다. Jadi, atau maka dari itu saya senang. Maksudnya dia senang karena berhubung nggak ada kelas, dia bisa pergi ke pesta ulang tahun. Oke. Baik, silakan juga untuk tugas kalian boleh menceritakan ya. Dalam sebulan, contoh misal pada tanggal sekian kalian melakukan apa, silakan sebutkan hari maupun tanggalnya. Oke, contoh kayak gini. Dia menyebutkan hari Rabu tanggal 2 Oktober dia ngapain. Terus tanggal 13 Oktobernya dia ngapain. Nah, kalian boleh juga ya. Tidak harus 1 bulan full gitu. Mungkin kayak 4 atau 3 kegiatan. Silakan kalian sebutkan tanggalnya, harinya. Nah, menggunakan bahasa Korea kalian ceritakan secara singkat ya. 자, 그럼 여기까지 수고하세요. silakan pelajari dengan baik. 질문 있으면 편하게 물어보세요. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. 감사합니다.